Bentar lupain saya ya. Ganti. Ganti zoom. Ada 2 zoom. Alhamdulillah pada sore yang kalau di Pontianak ini cukup suasananya. Suaranya tidak terdengar, Suaranya, Bu. Bu. Jelas? Ya. Oh, itu jelas, Bu. Baik ya, saya lanjutkan. Di cuaca yang kalau di Pontianak ini sedang hujan, Bu. Bapak Ibu. Ada suara saya? Ya, terdengar. Nah, Kedengaran, Bu. Ada. Ya, jelas, Bu. jelas kan suara saya? Jelas, Bu. Jelas. Saya jelas nggak Bapak Ibu? Jelas. Jelas, Ibu, jelas. Jelas, Ibu. Oke, kalau gitu mohon mikrofonnya dimatikan dulu agar suara saya lebih jelas. Yang masih kebuka dimatikan dulu. Baik Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembekalan terkait pelaksanaan praktek pengalaman lapangan mahasiswa PPG dalam jabatan K1 LPTK IAIN Pontianak. Yang terhormat Bapak Syamhadi SJ SPDI MPD selaku Sekretaris Prodi PPG LPTK IAIN Pontianak. Yang saya hormati para admin PPG IAIN Pontianak yang hadir pada hari ini serta Bapak Ibu mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK IAIN Pontianak kategori 1. Pada hari ini kita mengikuti kegiatan pembekalan PPL. Mohon Bapak Ibu untuk disimak, didengarkan dengan baik-baik pengarahan dari Sekretaris Prodi nantinya, yang mana akan memberikan bagaimana sih atau apa yang harus Bapak Ibu lakukan ketika pelaksanaan PPL nantinya selama kurang lebih 1 bulan ke depan. Baiklah, langsung saja sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama melafazkan basmalah untuk membuka kegiatan pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Syamhadi SY SPDI MPD untuk menyampaikan arahannya terkait pelaksanaan PPL batch 2 tahun 2023. Kepada Bapak Syamhadi saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Fitri Mutmainah yang sudah memandu proses atau kegiatan pembekalan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak Ibu ya. Sehat, alhamdulillah, Pak, sehat. Alhamdulillah. Wah, sehat, Pak. Pakai cetak, Pak. Dompetnya kurang sehat, Pak. Sama bingung. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan kita admin di PPG LPTK IAIN Pontianak,
dan yang sangat saya banggakan para mahasiswa PPG tahap 2 dalam jabatan yang mungkin hari ini yang ikut pembekalan hanya kategori 1 karena memang kategori 2 masih tahap perangkat pembelajar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim meskipun melalui Zoom meeting dalam rangka melaksanakan kalau istilah akademiknya itu pembekalan PPL Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di S1 itu ada yang namanya pembekalan PPL, tapi khusus untuk proses atau mata kegiatan di PPG juga ada yang namanya praktek pengalaman. Sholawat beriring salam selamat tetap mengalir kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga akhir pada sore hari ini diakui umatnya sampai akhir zaman. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini telah kita lalui bersama terkait mata kegiatan di PPG. Artinya mulai dari pendalaman materi, perangkat yang di situ ada uji kompre, ya kan, sudah dilalui semua. Jadi otomatis kalau Bapak Ibu sudah melalui itu semua di PPL itu Bapak Ibu tinggal menindaklanjuti apa yang menjadi tugas di PPL. Artinya materi sudah dipahami, sudah dikuasai, perangkat Bapak Ibu sudah full pemahamannya terkait RPP dan perangkat lainnya, ya kan? Uji kompre juga dilalui oleh Bapak Ibu. Nah, sekarang tinggal PPL. Nah, PPL ini sebenarnya bukan hanya soal formalitas Bapak Ibu, tapi kita tahu bahwa di PPG itu mata kuliah PPL ini memang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama nomor 745 tahun 2020 bahwa yang namanya PPL itu merupakan salah satu kewajiban Bapak Ibu selaku ada di program studi. Artinya apa? Mata kuliah ini berisi kegiatan latihan mengajar maupun non mengajar, termasuk melakukan latihan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara terbimbing dan terpadu untuk memenuhi persyaratan dalam pembentukan guru profesional. Yang kemudian di PMA tersebut juga ditegaskan bahwa PPL ini dilakukan agar mahasiswa memiliki pengalaman nyata dan kontekstual dalam menerapkan seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat menunjang tercapainya Bapak Ibu untuk mendapatkan sebuah kompetensi utuh menjadi guru profesional. Nah, mata kuliah ini tentunya bukan hanya soal sembarangan mata kuliah Bapak Ibu. Artinya meskipun PPL ini dilakukan di sekolah masing-masing, Bapak Ibu juga ikut profesional. Artinya jangan sampai mentang-mentang sekolahnya masing-masing lalu seenaknya saja berbuat, ya kan? Nah, kita tidak mengharapkan seperti itu. Karena memang tujuan umum dari PPL ini adalah meningkatkan kemampuan Bapak Ibu untuk mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran dan PTK serta apa yang diatur oleh kurikulum Merdeka ada istilah P5 P2RA secara daring atau secara daring. Nah, intinya apa? Karena ini adalah praktek, maka mau tidak mau ya PTK ya Irjanat itu juga harus membentuk dan memantapkan Bapak-Bapak untuk semua Bapak Ibu ya.
Tidak terdengar, Pak. Kedengaran ya? Halo, Sudah, Pak. Kedengaran Pak. Ya, Yang lain matikan mikrofon. yang lain matikan semua mikrofonnya. Nah, kemudian yang kedua, memang ada tujuan khusus dari PPL ini, yakni mendemonstrasikan kompetensi dan merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran. Kemudian melakukan perbaikan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan potensi mahasiswa. Jadi memang dari mulai mata kegiatan pertama sampai hari ini itu ada yang namanya ada yang namanya sinkronisasi, Bapak Ibu. Artinya yang saya katakan tadi bahwa pendalaman materi sudah Bapak Ibu pahami, perangkat sudah paham betul. Nah, sekarang tinggal dipraktikkan di sekolah masing-masing. Ini penting ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya apa yang Bapak Ibu lakukan nanti ketika PPL? Bahwa di PPG itu ada PPL 1, ada PPL 2, ada RPP 1, ada RPP 2. Jadi hari pertama itu Bapak Ibu melakukan PPL 1 dan RPP 1. Kemudian nanti ada review PPL 1. Kemudian yang kedua itu ada PPL 1 dan RPP 2. Kemudian review PPL 1 dan RPP 2. Terakhir mata kegiatannya adalah PPL 2 dan RPP 2, review PPL 2 dan RPP 2. Nah, itu mata kegiatannya. Nah, hari pertama apa yang dilakukan Bapak Ibu pelaksanaan di PPL 1 dan RPP 1? Bapak Ibu meskipun di sekolah masing-masing ya, artinya tetap berkoordinasi kepada sekolah setempat. Ya. Sekolah setempat baik tentang kapan pelaksanaannya, terkait RPP yang akan diajarkan. Nah, di poin ini nanti Bapak Ibu oleh dosen kan diarahkan agar proses pembelajaran itu menggambarkan tahapan pokok yang ada, istilah pendahuluan kegiatan inti dan itu tidak ada kalian. Kemudian Bapak Ibu mengimplementasikan RPP lengkap dan PTK, artinya pola praktek pembelajaran mandiri. Ini yang perlu Bapak Ibu implementasikan. RPP-nya harus lengkap, PTK-nya. Dan jangan lupa proses pembelajarannya direkam dalam sebuah video. Kenapa direkam dalam video ya? Karena memang hari ini pembelajaran itu adalah online dari seperti itu. Jadi nanti dosen itu akan mengambil langkah memantau proses praktek pembelajaran yang Ibu upload, melayani konsultasi. Itu nanti langkah-langkah yang akan dilakukan oleh dosen. Selanjutnya, Bapak Ibu, karena memang durasi video itu aslinya ya dalam satu pembelajaran itu 25 sampai 30 menit. Ya, Bang Bayi. Video. Berapa menit video? Yang diupload. Dosen minta berapa menit, guys? 15 menit. Anda ini ya, tentang dosen kita. Jadi gini Bapak Ibu ya, ketika intinya maksimal video yang diupload itu 30 menit.
Maksudnya video tampilan kita itu durasinya 30 menit, tapi yang diupload itu 15 menit. Akan tetapi ketika nanti ditanyakan sama dosen, itu biasanya disuruh tampilkan yang full biasanya kan. Artinya kan dosen kan ingin tahu Bapak Ibu ini kan mulai dari pembukaannya seperti apa, pendahuluannya seperti apa, kegiatan intinya seperti apa, kegiatan penutupnya seperti apa. Tinggal Bapak Ibu nanti bagaimana merasionalisasikan saja terkait video yang Bapak Ibu. Dan selanjutnya memastikan desain operasional pelaksanaan PTK dengan dosen pembimbing. Nah, seperti apa? Nanti kan dosen pembimbing kan juga sebelum PPL dimulai mungkin dosen pembimbing akan memberi arahan-arahan terkait PPL ini. Ada diskusi dengan mahasiswa seperti biasa lah, ya kan? Meskipun di perangkat juga seperti itu, ya kan? Selanjutnya praktek PTK. Memberikan arahan juga nanti dosen-dosen. Itu di PPL 1, RPP 1. Selanjutnya dosen karena memang meskipun dosen selalu memberi pengarahan, tapi Bapak Ibu usahakan kerja kreatif lah, kerja inovatif ya. Memang mulai dari untuk PPL 1 RPP 2 itu sebenarnya kurang lebih ya, kurang lebih dengan apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin Bapak Ibu itu dijelaskan berkoordinasi dengan Assalamualaikum. Pak. Di PPL 1 RPP 2, nah, di hari pertama ya kan, di hari kedua itu ada mereview 8 orang, mereview praktek 7 orang. Nah, dosen itu biasanya membagi ini Bang Bey, membagi berapa orang gitu loh kan. Nah, tergantung dosennya ini Bapak Ibu ya, mau disebutkan semua ini sekali lagi tergantung dosennya. Artinya dosen itu tetap memberikan review atas praktek RPP 2, kemudian meminta hasil reviewnya bersama mahasiswa merumuskan RTL RPP-nya. Jadi terkait pelaksanaan review ini tergantung dosen nanti maunya seperti apa. Untuk dosen mungkin nanti bisa dilihat atau minta di LMS deh ya. Untuk dosen ini. Di LMS nanti Bapak Ibu untuk dosen-dosennya karena belum saya buat pasti. Artinya di PPL ini yang jelas ada dosen pembimbing dengan guru pamong. Seperti biasa Bapak Ibu tetap akan diarahkanlah terkait PPL ini. Nanti lebih jelasnya ya, karena setelah ini mungkin akan ada masuk kepada LMS. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke LMS Bapak Ibu. Ini mungkin hanya terkait teknik dan pelaksanaan PPL saja. Pak, tadi Bapak tanya Pak, yang dosen minta itu minta apa tadi Pak? Maksudnya Bapak? Yang tadi nanti dosen minta apa tadi itu lupa saya Pak tadi Pak. Enggak begitu suaranya Pak. Yang bagusan tadi Pak. Waktu mungkin Pak. Izin Pak, mau bertanya. Yang apa maksudnya Pak ya? Masalah proses bagaimana cara pelaksanaan praktik PTK itu
Itu penelitian dulu atau gimana itu Pak? Atau nanti ada bimbingan dari dosen? Tetap akan ada bimbingan dulu dari dosen dulu. Artinya di hari kedua sebelum Bapak Ibu melaksanakan semua, ya kan, nanti dosen terlebih dahulu akan mengarahkan pembelajaran bagaimana gambaran tahapan PPL-nya, ya kan. Kemudian nanti baru Bapak Ibu mengimplementasikan RPP lengkapnya dan PTK-nya. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu. Iya, RPP lengkap itu kan berkaitan dengan uji kompetensi tadi yang kemarin dilaksanakan kami ini nggak Pak ya? Iya Bapak Ibu, karena kan Bapak Ibu kan udah hatam semua nih terkait perangkat nih kan. Jadi sebenarnya terkait RPP ini kan kalau bisa tidak perlu diulang lagi di PPL gitu. Artinya yang Bapak Ibu tunjukkan ini loh RPP hasil perangkat yang dibimbing oleh dosen-dosen. Mudah-mudahan tidak ada pengulangan Pak. Ya. Kalau seandainya bisa, oh ya udah percaya dari sebelum, oh ini udah melaksanakan, ini kasih nilai itu jawab. Ya kita berharap seperti itu Bapak Ibu. Amin kan kawan-kawan. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Amin semuanya. Amin. Amin syukur dah. Amin. Ini Pak ya, terkait video yang Bapak bilang tadi itu kan, kata Bapak itu suruh buat pun 30 menit, tapi yang diupload yang 15 menit. Macam mana model Pak? Itu yang kami tanyakan satu. Yang kedua, dalam penampilan itu apa cukup sekali jalan dalam pembuatan videonya, atau bisa kita setting misal kegiatan pendahuluan kita cut nanti pre-memory yang panjang sama waktu kami teaching Pak, apa seperti itu. Terima kasih. Boleh Bu, tapi suaranya kedengaran Bu. Boleh saya bantu menjawab? Boleh. Iya, Bu. Untuk terkait video pembelajaran ya Bapak Ibu. Misalnya gini, Bapak Ibu kan mengajar misalnya dalam satu kali pertemuan itu kan 2 jam kan? Biasanya kan. Nah, Bapak Ibu tetap membuat video mengajar itu full mengajar dari awal sampai akhir. Nanti hasil video itu gitu kan, yang video yang lengkap itu Bapak Ibu simpan. Kalaupun bisa diupload aja dulu di Zoom atau di Google Drive. Jadi ketika sewaktu-waktu dosen meminta video full Bapak Ibu sudah siap, ini Pak videonya, atau ini Bu filenya videonya. Yang diupload di LMS itu adalah video yang hanya berdurasi 15 menit hasil dari editing video full yang sudah Bapak Ibu buat selama 1 kali pembelajaran. Tanya Bu Fitri. Enggak, yang tadi yang bertanya siapa? Sudah bisa dipahami belum? Iya Bu, paham. Berarti kita nggak apa-apa ngedit ya Bu ya, kita cut bagian yang terpenting. Tapi jangan sampai gara-gara Bapak mengkat itu gitu kan, nanti ketika diminta filenya nggak ada gitu. Lebih baik mengantisipasinya itu Bapak buat video secara fullnya, mentahannya tuh disiap. Jadi ketika sudah waktunya nanti kan ada poin-poin atau bagian mana-mana ada yang sesuai nggak sesuai, biar enak dipilihnya gitu loh Pak. Siap Bu. Bisa dipahami Bu. Dan jangan lupa ketika pembuatan video itu, langkah-langkah dalam proses pembelajaran mulai dari pendahuluan, kegiatan inti sampai kegiatan penutupnya itu diberi keterangan. Misalnya di awal mau kasih keterangan di atas atau di bawah atau di samping, kanan, kiri, atas, tengah, pokoknya terserah Bapak Ibu lah. Nanti misalnya pembukaan, habis itu persepsi gitu kan, terus membaca doa,
melakukan absensi. Itu ditulis ya Bapak Ibu, dikasih keterangannya. Bapak Ibu sedang menjelaskan apa, itu harus dikasih keterangan. Agar apa? Agar dosen dan guru pamong dapat mudah dalam proses penilaian video pembelajaran Bapak Ibu. Bisa dipahami? Paham Bapak Ibu ya? Sa. Insyaallah. Jadi jangan sampai salah potong nanti Bapak Ibu, meskipun mau dipotong, mau diedit, ya kan? Artinya memang terkadang ada dosen yang memang minta full terkait terkait video di PPL itu. Artinya meskipun 15 menit itu yang kita upload, takut ada beberapa dosen yang minta full, jadi enak tinggal disiapkan. Oh ini loh Pak, meskipun nanti secara pribadi atau apa. Tanya Pak. Kalau misalkan Bapak Ibu mungkin sudah paham semua lah terkait bagaimana cara pembuatan video, ya kan? Usahakan nanti Bapak Ibu, suara Bapak Ibu itu Dimekan kena Bapak nih. ya Bapak Ibu ya. Artinya suara Bapak Ibu harus jelas. Ya kan, kalau kameranya jauh, usahakan nanti bagaimana penampung suara itu nanti bisa terdengar jelas oleh dosen. Ini banyak Bapak Ibu ya. Artinya videonya itu kadang suaranya tidak kedengaran, ya kan? Kemudian ada yang tertimpa dengan suara lain, dengan suara motor, kadang kan suara apa gitu loh kan. Jadi itu hati-hati Bapak Ibu dalam membuat video. Kemudian kecerahannya lagi Bapak Ibu ya, pakai kamera yang agak bagus, pakai kamera yang standar nasional Indonesia. Pakai kamera iPhone apa nah gitu loh. Kalau kamera Vivo jangan dipakai Bapak Ibu, tapi kalau yang mahal bisa ya. Oke Bapak Ibu ya, karena mungkin langsung kepada LMS saja, nanti di Ibu Fitri juga akan menjelaskan terkait itu teknis-teknis yang lain. Nanti ya apa ya silakan diskusikan dengan adminnya ya Bapak Ibu ya. Ini hanya pengantar untuk bagaimana Bapak Ibu menghadapi PPL. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Saya kembalikan ke Ibu Fitri Mutmainnah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPL untuk besok hari ya Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknis pelaksanaan PPL di LMS itu menunya seperti apa ya Bapak Ibu. Apa saja sih tugas yang harus Bapak Ibu penuhi ketika pelaksanaan PPL. Nah, untuk kegiatan PPL ini untuk kegiatan PPL ini Bapak Ibu tidak sekeras gitu kan, tidak sekeras, tidak sadis, ya ampun bahasa saya. Makanya kerjanya tidak sekeras ketika Bapak Ibu pelaksanaan perangkat pembelajaran. Tetapi kegiatan PPL ini kegiatannya jauh lebih longgar dan waktunya lebih fleksibel lagi. Oke, langsung saja kita share screen ya. Kelihatan Bapak Ibu? Iya, sudah masuk Ibu, sudah nampak. Sudah nampak ini Ibu. Oke, bentar Bapak Ibu, saya mau kirim absen dulu ya.
Bapak, nanti ini saya kirim absen dulu. Bapak Ibu silakan isi absennya ya. Sebentar, ini bukanya di mana, Bu? Di PPL, Pak. Iya, Bapak Ibu buka di Lokakarya. Terus di dashboard di atas ini sudah kelihatan nggak? Kelihatan? Ini ada Lokakarya, ada PPL, ada chat, ada rekap nilai, halaman. Bapak Ibu klik PPL. Kelihatan ya? Oh, ya. Maaf, bentar. Saya testing karena ini K2-nya belum bisa kebuka, jadi saya buka yang tahap pertama aja. Nah, di sini kan ada PPL 1 MA1 gitu kan. PPL 1 MA2 dan PPL 2 MA3. Jadi Bapak Ibu akan melaksanakan 3 kali PPL. Ya Bapak Ibu. Dan PPL itu dilaksanakan mulai pada tanggal 25 Oktober 2023. Itu PPL 1 MA1. Nanti pada kegiatan besok itu untuk PPL 1 MA1 dan PPL 2 P5 PPRA itu sudah dibuka Bapak Ibu. Kenapa P5 PPRA sudah dibuka? Tahu nggak kenapa? Tidak. Nah, Gak tahu Ibu. nggak tahu. Mau tahu? Ya. Iya mau banget dong. Nah, kenapa ini dibuka? Karena proses Bapak Ibu pelaksanaan P5 PPRA tidak mungkin bisa terlaksana dengan baik dalam waktu kurang lebih 1 minggu, gitu ya. Jadi kegiatan P5 PPRA ini sudah dibuka mulai dari modul PPL 1 MA1 karena proses Bapak Ibu untuk membuat P5 PPRA itu sudah bisa dilaksanakan mulai dari tanggal 25 karena dalam P5 PPRA itu yang diminta langkah-langkah pelaksanaan P5 PPRA itu seperti apa videonya, bukan karyanya yang bagaimana, tetapi misalnya Bapak Ibu pertama itu kan biasanya koordinasi sama kepala sekolah terlebih dahulu, itu dibuat videonya, terus koordinasi sesama guru yang akan terlibat pada kegiatan P5 PPRA, kemudian sosialisasi bersama orang tua, itu kan perlu waktu gitu kan, nggak mungkin dalam dalam 1 minggu Bapak Ibu harus membuat video P5 PPRA. Waktunya biasanya nggak nutut, jadi prosesnya tetap dimulai dari awal. Namun Bapak Ibu mohon mikrofonnya yang sudah saya matikan di mute dulu ya. Bu Maulida, mohon dimatikan mikrofonnya. Jadi itu prosesnya sudah mulai dari awal. Agar apa? Nanti ketika di akhirnya tidak terburu-buru Bapak Ibu membuat videonya. Namun untuk proses penguploadan videonya tetap sesuai dengan waktunya setelah PPL 1 MA2, itu proses penguploadannya. Tapi untuk proses pelaksanaannya, pembuatan video P5 PPRA sudah bisa mulai tanggal 25 Oktober besok, sama dengan PPL 1 MA1. Kita lihat ya Bapak Ibu menunya. Nah, kelihatan? Di sini nanti Bapak Ibu kalau mau cek gitu kan, modul atau terkait tentang bahan untuk PPL, bisa Bapak Ibu download atau unggah file di sini. Klik unggah. Nanti filenya akan terunggah
dan Bapak Ibu bisa melihat tugas apa saja ya. Nah, ini adalah contoh rubrik penilaian modul ajarnya. Jadi di sini Bapak Ibu sudah bisa melihat kira-kira apa sih komponen-komponen yang harus Bapak Ibu penuhi ketika membuat modul ajar. Nah, terkait modul ajar ini ada modul ajar MA1 kan, dan ada modul ajar MA2. Nah, modul ajar MA1 ini berkaitan dengan tugas lokakarya Bapak Ibu sebelumnya. Nah, jadi tugas lokakarya kecil kan? Sudah? Sudah Bapak Ibu suaranya? Siap. Jadi ini ibaratnya rambu-rambu gitu kan, rambu-rambu ketika Bapak Ibu membuat modul ajar untuk pelaksanaan PPL. Modul ajarnya itu sudah Bapak Ibu buat di sebelumnya. Ketika lokakarya kemarin Bapak Ibu sudah membuat modul ajar, ada yang 9A dan 9B serta P5 PP RA. Benar nggak? Ya, Bu. Nah, modul ajar itulah yang berkelanjutan hingga PPL nanti ini. Kemudian kan ketika Bapak Ibu peer teaching, kemudian kompre, kan menggunakan modul ajar yang sama, begitu kan? Ya. Nah, dan modul ajar yang Bapak Ibu lanjutkan hingga PPL ini juga terintegrasi dengan PTK Bapak Ibu. Kenapa saya bilang harus terintegrasi? Karena kalau Bapak Ibu modul ajar dan PTK-nya tidak terintegrasi, maka Bapak Ibu harus membuat modul ajar yang berbeda. Mau modulnya nambah lagi atau cukup satu aja? Satu aja, Bu. Cukup satu saja. Kalau satu aja atau sesuai dengan yang ada, berarti Bapak Ibu tidak perlu membuat modul ajar yang berbeda. Suaranya kecil, Bu. Berarti Bapak Ibu tidak perlu membuat modul ajar yang berbeda dengan PTK Bapak Ibu. Jadi modul ajar yang Bapak Ibu buat itu nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk pelaksanaan PTK. Untuk PPL 1 MA1 Bapak Ibu tugasnya adalah yang pertama mengupload RPP dan perangkat lainnya. Perangkat lainnya itu apa? Baik itu LKPD, PPT gitu kan, terus materinya atau videonya segala macam itu diupload di sini yang berkaitan dengan RPP atau modul ajar Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu klik upload RPP dan perangkat, ini tambah gitu kan. Ya, Bu, paham itu, Bu. Nah, nanti kan tinggal disesuaikan berkasnya. Dan diusahakan itu diupload dalam bentuk PDF, lebih aman. Nah, untuk selanjutnya tugasnya ada membuat video pembelajaran. Yang mana yang tadi Pak Samhadi sampaikan, gitu kan? Yang sudah Pak Samhadi sampaikan bahwa Bapak Ibu itu membuat video pembelajaran sesuai dengan RPP atau modul ajar yang Bapak Ibu buat. Jangan berbeda. Gitu ya. Ditambahkan nanti di sini tema dari modul ajar Bapak Ibu apa, terus link YouTube-nya diupload di sini. Kalau nggak ada link YouTube, ya, kalau tidak ada link YouTube, bisa aja Bapak Ibu mengupload di Google Drive. Silahkan saja. Tetapi ketika upload di Google Drive itu saya minta Bapak Ibu diusahakan filenya itu tidak dikunci, jangan dilihat diri sendiri, tetapi siapa saja yang dibagikannya itu, siapa saja yang bisa melihat link itu, Mengikuti. gitu ya. Terus di sini ada menu upload foto dokumentasi. Nah, foto dokumentasi ini adalah kegiatan
Bapak Ibu pada pelaksanaan PPL 1 MA 1 selama proses Bapak Ibu melaksanakan PPL 1 MA 1 didokumentasikan gitu kan, foto-fotonya dan diupload di sini Bapak Ibu dan diubah dalam bentuk PDF. Oke ya? Paham? Paham. Selanjutnya untuk PTK dan lembar kerja gitu ya. Terkait PTK dan lembar kerja untuk PPL 1 MA 1 itu tidak diupload di sini. Kalaupun Bapak Ibu mau diupload, dipersilahkan gitu ya. Dipersilahkan, tetapi tidak dinilai dosennya karena penilaian PTK dan lembar kerja itu nanti di akhirnya pada bagian PPL 2, P5, PPRA baru bisa dinilai sama dosen dan guru pamongnya. Kalau Bapak Ibu upload di sini, gunanya untuk apa? Gunanya untuk melihat gitu kan, sejauh mana perkembangan Bapak Ibu melaksanakan kegiatan penelitian tindakan kelas. Yang dilakukan PPL 1 MA 1 ini adalah kegiatan penelitian tindakan kelas pada siklus yang pertama. Oke ya. Untuk PPL 1 MA 1 itu PTK-nya berkaitan dengan dengan siklus 1. Dan ada lembar kerja yang harus Bapak Ibu penuhi. Nah, untuk lembar kerja ini nanti itu adalah kegiatan Bapak Ibu selama PPL. Ada permasalahan ketika pelaksanaan PPL di dalam kelas itu apa, terus nanti ada solusinya. Ada LK 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 serta 3.6. Untuk kegiatan PPL 1 MA 1 Bapak Ibu membuat lembar kerja 3.1 dan 3.2. Ya. Paham ya? Nah, selanjutnya di sini ada menu review. Review ini gunanya apa? Tahu nggak gunanya apa? Untuk mengecek. Nah, review ini gunanya untuk nanti misalnya Bapak Ibu setelah biasanya 6 hari pelaksanaan pembuatan video pembelajaran, nanti video RPP Bapak Ibu itu direview. Mikrofonnya dekat. Kedengar. Oke. Jadi setelah 6 hari, misalnya kan dari kita mulai PPL hari besok Rabu ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, 6 hari ya Bapak Ibu, ya kan? 6 hari, Selasa itu tanggal berapa? Tanggal 31, ya bener kan tanggal 31? Sampai tanggal 31 itu Bapak Ibu dibebaskan untuk membuat video prakteknya, video pembelajaran terkait PPL 1 MA 1 di dalam kelasnya. Terserah Bapak Ibu mau melaksanakan hari Senin kah, hari Selasa kah, hari Rabu, hari Kamis atau hari apapun gitu ya. Nah, nanti setelah buat videonya, terus nanti ada waktunya Bapak Ibu mengedit video. Gitu kan, dalam waktu 6 hari itu mengedit video. Setelah diedit, video yang 15 menit itu diupload gitu kan, dan kirim di menu yang ini. Tadi ada RPP, ada videonya. Kemudian pas di hari ketujuhnya gitu kan, hari ketujuhnya berarti hari Rabu dan hari Kamis gitu ya, 7 dan 8 itu adalah pelaksanaan review yang mana biasanya dosen dan guru PAM mau mereview video yang sudah Bapak Ibu buat. Ada hal apa saja sih yang terdapat di dalamnya? Apakah ada kekurangan, ada kelebihannya ketika Bapak Ibu membuat video pembelajaran tersebut? Nanti akan dikomentari sama dosen dan guru pamongnya agar video berikutnya pada kegiatan PPL berikutnya diharapkan video Bapak Ibu jauh lebih baik lagi dari pada pelaksanaan PPL 1 MA 1. Ya, kayak bisa dipahami ya? Pecat jenam.
Oke, lanjut ya. Untuk setelah 8 hari tersebut, lanjut lagi pada kegiatan PPL 1 MA 2. Melanjutkan kegiatan PPL 1 MA 2. Sama, kegiatannya sama, 8 hari juga. 6 hari itu proses Bapak Ibu membuat video pembelajarannya, mengeditnya, serta menguploadnya gitu kan. Ini berkaitan dengan PTK siklus 2. Siklus yang kedua, yang PPL 1 MA 1 adalah siklus 1 dan PPL 1 MA 2 adalah untuk siklus yang kedua. Modulnya sama ya, Bu? Apa? Modulnya sama, modul ajar. Sama, ibaratnya Bapak Ibu mengerjakan apa, diusahakan materinya jangan yang sama, berbeda. Gak mungkin kan kalau untuk melihat sejauh mana peningkatannya itu yang dilihatnya bukan pada materinya. Biasanya apa sih yang mau Bapak Ibu tingkatkan, apa sih yang mau dilihat di PTK-nya, apakah strateginya atau metodenya atau apanya gitu kan biasanya kan. Nah, berarti antara PPL 1 dan PPL 2 itu walaupun misalnya materinya berbeda, tapi perlakuannya sama. Misalnya Bapak Ibu menggunakan misalnya Bapak Ibu mau menggunakan strategi reading aloud atau mau menggunakan strategi index cut match gitu kan. Atau mau menggunakan strategi video comment. Nah, di PPL 1 Bapak Ibu menggunakan strategi video comment. Dan di PPL 2 Bapak Ibu juga menggunakan strategi yang sama karena PTK Bapak Ibu misalnya berkaitan tentang video komen. Jangan berbeda antara perlakuan di PPL 1 dan PPL 2 itu berbeda. Diusahakan perlakuannya sama walaupun misalnya materinya berbeda. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, Setengah-setengah. Materi maksudnya RPP-nya boleh berbeda. iya, RPP-nya itu boleh berbeda masalahnya. Iya. Bapak Ibu kan biasanya Modul dalam ajar. modul atau modul ajarnya ya. Biasanya tergantung dulu. Misalnya Bapak Ibu mau ngambil materinya sama. Misalnya temanya tentang haji dan umroh gitu kan. Nah, di haji dan umroh itu apakah materinya dalam satu waktu itu cukup untuk penyampaiannya? Tidak. Dalam satu waktu? Tidak kan? Benar nggak? Tidak Nah, cukup. tidak cukup. Berarti misalnya di pada PPL 1 MA 1 hanya misalnya menjelaskan umroh saja, gitu kan? Tapi misalnya strateginya Bapak Ibu kan misalnya mau menggunakan PTK-nya tentang apa? Misalnya strategi atau model pembelajaran PBL atau model pembelajaran PJBL gitu kan? Berarti perlakuan itu tetap sama dilakukan antara PPL 1 MA 1 dan PPL 1 MA 2. Misalnya tadi PPL 1 Bapak Ibu menjelaskan haji dan umroh, misalnya tentang umroh menggunakan video komen, maka di PPL 1 MA 2 Bapak Ibu juga menggunakan video komen. Sesuaikan dengan PTK Bapak Ibu itu maunya apa. Jadi Bapak Ibu untuk menilainya, lihat hasil pembelajarannya itu tidak berulang kali. Jadi hasil dari inilah Bapak Ibu bisa ambil untuk PTK Bapak Ibu sekalian. Nah, PTK Bapak Ibu nanti sekalian untuk sudah jadi semuanya gitu ya, di-upload di PPL 2 P5 PP PRA. Nah, PPL 2 P5 PPRA ini Bapak Ibu tidak hanya mengupload RPP dan video saja, tetapi PTK dan lembar ajarnya di-upload semuanya. Ada RPP, ada video pembelajaran, ada PTK. PTK ini bukan proposal lagi ya Bapak Ibu, tapi sudah menjadi laporan, sudah sampai ke bab 5 beserta lampiran-lampirannya. Oke ya Bapak Ibu. Skripsi lah, Bu. Ya, bisa jadi bilang skripsi gitu ya. Wow, apa makin pening kepala nih.
Tidak lah Bapak Ibu, dibandingkan dengan PTK pusing mana? Dengan perangkat pembelajaran pusing PPL apa pusing di lomba Semua karya? pusing lah Bu. Semua. Kalau Bapak Ibu pusing, Modul menjadi masalahnya. kalau Bapak Ibu pusing berarti itu tandanya Bapak Ibu sedang berpikir. Berarti kan berpikir, nggak diam aja. Nyabu? Ya. Bukan nama berpikir kami, lebih dari berpikir kami ini. Iya. Ya Bu, lanjut Bu. Oke ya, lanjut ya. Nah, Jadi, yang dimaksud PPK itu yang di LK 11 itu kan Bu? iya Ibu, LK 11 itu kan Bapak Ibu hanya membuat sampai proposal saja, gitu kan? Proposal dan instrumen saja. Nah, kalau ini udah sampai jadi Bu, sampai selesai. Sampai laporannya, beserta lampiran-lampirannya. Sampai bab 5 daftar pustakanya semuanya sudah diupload, sudah jadi. Hanya kegiatan PPL 2, P5, PP, RA. Tanya Bu. Ya. Kalau metode pembelajaran itu beda Bu. Di PTK-nya misalkan apa ya? Katsot, sedangkan di Katsot itu bukan metode Bu, tapi strategi Bu. strateginya maksud saya. Terus di modulnya itu strateginya memakai true of course itu Bu. Terus gimana Bu? Harus disesuaikan Bu. Berarti harus ngikut PTK. Kalau Ibu misalnya strateginya berbeda, berarti Ibu membuat RPP yang berbeda. Kalau Atau model ajar berbeda. Jadi Ibu buatnya lebih, totalnya ada berapa itu nanti? Jadi 6. Izin tanya Ibu. Gak yang tadi dulu, saya selesaikan yang tadi dulu. Pertanyaannya satu-satu ya Bu. Gimana Bu? misalkan saya tuh apa tadi mau ngambil modulnya Bu, berarti kita harus mengubah langkah-langkahnya itu PTK-nya berarti ya. Iya. Berarti PTK-nya yang dirubah, tinggal sesuaikan aja. Ibu mau mengubah PTK atau mau mengubah modul aja. Enggak apa-apa maksud saya gitu Bang. Soalnya kita PTK kemarin kan udah dinilai gitu Bang maksudnya. Enggak apa-apa ya. Nanti dikasih minta arahan saja sama dosen dan guru pamongnya. Kalaupun misalnya ada perubahan, Ibu siap berargumen kenapa Ibu mengubah PTK-nya atau mengubah modul ajarnya. Berikan alasannya sama dosen dan guru pamong. Ya, kalau saya ini kan hanya menjelaskan secara teknisnya saja. Terus nanti lembar kerja itu, ya tadi saya bilang untuk PPL 1 MA 1 Bapak Ibu mengisi lembar kerja 3.1 dan 3.2. Pada PPL 1 MA 2 Bapak Ibu mengerjakan lembar kerja 3.3 dan 3.4. Dan pada PPL 2 P5 PPRA Bapak Ibu mengerjakan lembar kerja 3.5 dan 3.6. Namun pada proses penguploadannya gitu ya, pada proses penguploadan lembar kerja itu diupload secara keseluruhan mulai dari lembar kerja 3.1 sampai lembar kerja 3.6 diupload di sini Bapak Ibu. Ini kan ada upload PTK dan lembar kerja. Nah, kita cek ya. Muncul ya. Nanti ada upload file PTK dan ada upload file lembar kerja. Nah, upload file lembar kerja itu diupload semuanya di tugas PPL 2 P5 PPRA. Nah, video P5 PPRA itu sudah Bapak Ibu buat dari awal seperti saya bilang, mulai dari melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, gitu kan. Bapak Ibu harus minta izin dulu bahwa Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan P5 PPRA. Izin Ibu, izin. Ibu itu cukup didokumentasikan, difotokan saja atau divideokan Bu? Divideokan Ibu, ini kan ada video pembelajaran Bu, video ya, jadi videonya Bu.
tapi tidak hanya video, karena kan nanti di PTK-nya juga fotonya juga harus ada, Bu. Ya, maksud saya itu jika kita minta izin kepala sekolah Harus buat videonya, Bu, karena nanti yang diupload itu proses ketika Ibu membuat P5 PPRA itu kan ada langkah-langkahnya gitu kan, ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan P5 PPRA itulah yang Bapak Ibu upload. Bukan bagaimana cara Ibu membuat barang P5 PPRA itu, tapi langkah-langkahnya atau tahapan-tahapan ketika akan melaksanakan P5 PPRA itu seperti apa, begitu. Mulai tadi saya bilang dari minta izin sama kepala sekolah, terus koordinasi sama guru terkait yang mau bergabung sama kegiatan P5 PPRA. Kegiatannya cukup sederhana aja, apa sih karyanya gitu, nggak usah yang ribet-ribet, kan ada contohnya sudah dijelaskan. Kalaupun misalnya tidak paham, nanti silahkan tanyakan sama dosen dan guru pamongnya di kelas masing-masing. Kalau saya atau kami hanya menjelaskan secara teknisnya saja seperti apa, untuk materinya silakan ditanyakan kepada dosen dan guru pamong di kelas masing-masing. Ya, Bu. Nah, Ibu, kalau dengan dewan guru itu sudah biasa Bu minta izin. Tapi kalau dengan apa ya, dengan orang tua murid gitu kan, sepertinya saya belum pernah gitu Bu, kecuali ada rapat. Nah, itu yang Iya, tetap harus dilaksanakan gitu, Bu. Kan ibaratnya itu kan bagian dari langkah-langkahnya minta izin gitu kan, bahwa akan melaksanakan kegiatan P5 PPRA sama orang tuanya gitu. Berarti kan Ibu harus menentukan mau buat Ibu, apa gitu. Izinnya itu ke semua ke semua orang ke tua semua siswa. rumah Kan tangga. orang tua siswa berarti misalnya yang terlibat kelas berapa, Ibu ngajarnya kelas berapa, itulah yang diundang. Coba dilihat langkah-langkahnya. Nanti minta arahan bersama dosen dan guru pamongnya. Oke Bu, siap. Langkah-langkahnya Bu, besok kali ya Bu ya. Iya, besok insya Allah mungkin kan dosen dan guru pamongnya masuk. Nanti minta arahan terkait itu seperti apa. Ya Ibu, siap-siap. Terima kasih. Ada lagi? Ini atau nanti minta wakil, biasanya kan ada komite seperti itu. Dengan komite atau yang mewakili orang tua murid seperti itu. Ya, komite Bu, komite. Karena kalau itu terlalu ramai, Kan biasanya kalaupun itu kan Ibu kan ngajar kelas berapa, tinggal diundang. Ya nggak masalah, kemarin-kemarin aja tidak ada yang keberatan, Bu. ya supaya Nanti silahkan tanyakan. Undang aja sebentar. Ya, nah ini kan berkaitan tentang proyek Pancasila kan. Izin tanya Bu, untuk teknis videonya yang untuk PPRA ini apa P5 ini itu apa langsung jadi diputus-putus apa langsung jadi itu satu? Iya, ibaratnya kan ketika Ibu izin, nah foto di video simpan dulu kan. Karena kan nanti proses penguploadannya lama kan, kurang lebih 1 bulan gitu kan. Tapi kan pembuatannya sudah mulai dari awal ketika kegiatan PPL 1 MA1 tuh Bapak Ibu sudah membuat proses pembuatan video P5 PPRA, sudah disimpan aja. Nanti baru disatukan, dikatkan gitu kan, yang mana yang bagus. Berarti yang koordinasi sama kepala sekolah ini dulu divideokan nanti sama Nah, orang tua udah gitu ya. simpan. Nggak Nanti harus sama kayak orang tua simpan, udah simpan. Sama Nggak guru harus. dibuat simpan. tidak harus kayak di PPL 1, PPL 2. Tidak, Bu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Izin tanya Ibu, Iya, Ibu. kemarin pas pelaksanaan kompre, modul ajar saya tidak cocok dengan PTK, tidak sesuai maksudnya. Saya sudah ganti, ini uploadnya tetap di LK11, itu ya Bu? Tidak, Ibu. Kalau dosennya minta ganti ketika di kompre, berarti uploadnya di kompres lagi belum dinilai. Tetapi kalau enggak, berarti nanti perbaikannya di PPL gitu, Ibu. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi?
Izin bertanya Bu Fitri. Iya Bapak. Perihal pembuatan video V5 PPRA itu kan sebetulnya sudah cukup jelas, cuman teknisnya nanti terkait dengan video yang pertama kan kita ketika izin atau koordinasi dengan kepala ada video, kemudian dengan guru juga demikian pun juga sama dengan ketika kita koordinasi atau sosialisasi kepada wali murid. Nah, teknis pembuatan video yang berikutnya itu ketika praktek pembuatan kesenian misalkan atau penerapannya seperti itu Bu ya. Tinggal disesuaikan Pak, langkah-langkahnya itu kan nanti biasanya ada arahan dari dosennya sama guru pamongnya. Nah nanti minta arahan bagaimananya gitu Pak. Berarti untuk lebih lengkap itu tinggal menunggu arahan dari dosen kamu lah ya Bu ya. Iya, 100 untuk Bapak. Ini kan hanya menjelaskan teknis saja. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama, ada lagi? Tidak Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Jadi besok ini masih nunggu pertemuan kita dengan dosen ya Bu, tidak langsung kita praktek. Kami mau nanya lebih rinci dan lengkapnya itu nunggu dosen pamong lah Bu. Apa? Kami mau nanya lebih lengkap dan rincinya itu nunggu dosen pamong, nunggu ketemu sama dosen pamong lah. Iya, lebih Bukan hanya tekniknya. sama dosen pembimbing dan guru pamongnya karena beliau Ya, paham. betul. Kalau kami sebagai admin hanya menjelaskan bagaimana teknis pelaksanaannya, ada satu-satu apa Betul. Kedengaran Bu. kepada yang lebih berhak, kepada yang lebih berkompeten pada bidangnya. Oke. Ya Bu. Gimana? Aman Bu, jelas. Ya, diusahakan Bapak Ibu. Apanya yang belum jelas Bapak? Masa depan kami Bu. Oh, masa depan Bapak. Masa depan saya juga belum jelas Pak. Masa depan di ujung mata Pak. Oke Bapak Ibu, bisa dipahami ya. Insyaallah siap. Ibaratnya jalani aja dulu, jangan dipikirkan sulitnya. Nggak ada yang nggak sulit, ibaratnya semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu. Kita di sini adalah berproses, sama-sama belajar, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Pasti ibaratnya Bapak Kalau Ibu dipikirkan Bu pusing kepala tuh, tapi kita hadapi dan jalani saja seperti air mengalir. kerjaannya itu bukan dipikirkan Pak, tetapi dikerjakan. Kalau dipikirkan aja, nggak dikerjakan sama aja Pak. Makin pusing kepalanya kan? Silakan ibu. Pak itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanya nanti Ibu. Ada Bu. Apa-apa, kalau mau ditanyakan silakan ditanyakan. Kalau nggak ada ya udah kita cukupkan sampai di sini. Gimana Pak? Yang lainnya mohon diangkat dulu, suaranya kerasa gerusuk tidak terdengar. Belum lanjut ini tanya apa absennya itu NIM-nya enggak usah. NIM-nya silakan cek di LMS Bu, sudah ada di LMS Bu. Ya, ngecek absennya di mana Bu? Apa? Absennya. Ngecek absen. Absennya ada di Bagikan lagi. Bentar, saya bagikan ya. NIM itu diisi nomor akun atau apa? NIM itu ada Pak, NIM-nya sudah saya uploadkan. Silahkan buka di akun Bapak Ibu masing-masing. Ya, siap Bu. Cek di profilnya. Cek profil pada bagian apa pendalaman materi, cek profilnya, ada NIM-nya di situ.
Ada Ramate. Atau bentar ya. Gimana itu? Bentar Bapak Ibu saya kirim aja ya name-nya ya Bapak Ibu. Ya kirim ya, Bu. Salah Bapak Ibu. Bentar. Apa nama kok? Bentar ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Saya tak bisa nampilkan gambar video ya Bu, mohon maaf. Tiada maaf baginya Pak, tiada maaf bagi Bapak. Waduh, sungguh terlalu. Tiada maaf bagiku. Nyata ambil gambar nih. Ambil gambar yang udah ada aja lah Pak, Bang Ibu. Bentar, saya kirim ini di madrasah sudah masuk ya, berarti Sudah ada name-nya Bu di profil. ada, silakan dicek tuh. Di grup besarnya ada ya, saya bagikan. Profil ya. Edit profil, Pak. Itu kalau nggak ada di profil udah saya bagikan di grup. Silakan dicek. Yang nama Pak Wahyudi, mohon nama Pak Wahyudinya ada 3, saya pusing. Itu Wahyudi aja gitu namanya ya. Wahyudi bisa. Kalau Wahyudi aja itu Wahyudi aja. Ada satu lagi ada Wahyudi kecil, berarti di bawahnya itu Wahyudi SPD. Kalau di bawah lagi Wahyudi SPDI. Namanya pasaran dulu. Ada 3 orang, pusing saya. Tinggal dicek aja ya. Namanya sudah saya kirim di grup. Untuk name-nya. Absennya Bu. Untuk link absennya. Sensinya link absen Bu. Sebentar Bapak Ibu, mana ya? Link absen. Bentar Bapak Ibu, saya bagikan. Sabar ya, saya kirim lagi. Hari ini saya berbalik hati sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibunya kooperatif, saya pun juga ikut kooperatif. Saya juga baik sama Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ngegas, saya juga bisa ikut ngegas. Iya ya. Makasih Bu ya. Kamu kalah ya, Bu ya. Iya. Jangan dipancing Bapak Ibu kalau saya. Oh, Bu, kalau Ibu ngegas tadi nggak remah Bu Kalau Bapak ngerem. Iya. Jangan digas terus ya Pak. Gas, Bu. Aku dia udah nih. Sudah saya kirim ya. Link absennya sudah saya kirim lagi di grup di LFL di Zoom, silakan dicek. Ada mau ditanyakan lagi nggak? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Satu lagi Bu. Apa? Apa Saya mohon maaf sebelumnya. Nah, kemarin saya itu ada minta info ke Ibu. Jadi minta tolong ya Bu, kalau saya minta info tolong dibalas ya Bu. Info apa Pak? Info tentang kemarin kita sebelum kita ke teaching kalau tidak salah tuh gitu Pak. Apa itu Pak ya? Ada udah lama hilang, mungkin saya bilang mungkin Ibu ini sibuk tidak bisa balas WA kami gitu Pak. Kemarin ada saya nanyakan info ke Ibu itu. Nanyain info apa Pak? Tentang inilah kegiatan ini, tapi udah dibahas oleh dosen Pamong, jadi akhirnya udah terjawab gitu Pak. Ya info apa ya Pak? Chat saya atau chat siapa ya? Jadi Ibu, saya minta nomor itu dari Pak Tohir kalau tidak salah. Tapi udah itu aja. Nah, jadi ini saya minta maaf lah yang jelasnya Bu. Nanti mungkin saya belum kenalkan diri gitu Pak mungkin. Nah, jadi ada saya dari Pak Bustani. Nanti mungkin ada saya nanya info tentang apa? Iya, Bapak chat apa ya? Kayaknya nggak ada Pak, masuk deh. Oh gitu enggak? Oh. Bisa aja nggak ada. Kayaknya Kalau nggak ada kamu di Pak. Mutmainah, alhamdulillah dibalas Salah nama kali saya. Beda. Dulu Pak, soalnya chat kadang-kadang chat saya itu ketimpa sama chat-chat yang lain Pak. Kalaupun misalnya tidak balas, bukan karena saya nggak mau balas.
Karena kadang-kadang ketimpa sama chat yang tahap-tahap kemarin juga, sama grup-grup yang lain juga, Pak. Ya, saya sih beranggapannya mungkin ibu sibuk seperti itu aja sih. Gitu, sama mahasiswa reguler juga begitu, Pak. Jadi tuh isinya, kalaupun misalnya saya lama balas ya karena itu, Pak. Ya. Nah, jadi Kalaupun biasakan ketika ngechat itu langsung tulis namanya siapa, jangan langsung main chat namanya. Ya kadang-kadang kan kita nggak tahu siapa gitu, Pak. kalau tidak Begitu salah juga kan Bapak kan. dari kelas SKI gitu. Saya bilang kalau pada salah itu judulnya. Iya, Bapak chatnya apa dulu masalahnya? Chatnya tentang apa? Nanya tentang ini Bu, tentang apa kemarin itu ya, tentang per-teaching nih kalau nggak salah. Per-teaching Sebelum apa? itu lah. Sebelum itu kalau nggak salah itu. Nomor T2729 Bu. Kalau nggak salah T nanya Bu Fitri, bisa saya minta info apa, lupa sudah lama gitu. Tapi takutnya saya salah kirim ke Bu Fitri Mutmainah atau yang satunya ya. Nggak ada, Bapak kirim ke saya 2729. 729 ujungnya Bu. Berapa? Mungkin ke Fitri satunya, Pak. Oh, salah kali. Oh iya. Satunya mungkin, Pak. Biasakan ketika ngechat bedakan. Kalau saya Fitri Mutmainah panggilannya. Iya. Panggilannya Fitri, Pak. Kalau saya lagi itu Mutmainah aja. Oh, ya mungkin itu salahnya saya tadi tuh. Tapi nanti kalau saya minta info ke ibu, nanti saya kenalkan diri dengan kelas supaya ibu kan bisa paham jadi gitu. Salah saya juga mungkin. Iya. Lama-lama saya yang chat sama saya, walaupun saya lama-lama gitu ya. Iya. Tetap saya balas, Pak. Oke, siap. Makasih banyak Bu ya. Oke, mungkin salah saya, salah nama kali. 2729. 729 ujungnya Bu. Berapa Pak ulang nomornya, Pak? 0852566729. Oke, 0852 566 729. Ini jadi bahas nomor HP ya. Setelah saya Bapak ngechat hanya Bagus Pak, berarti kan kalau saya bertanya berarti udah ada ini orangnya gitu, Bang. Nah, Bapak hanya bertanya ke saya itu mengenai RPL loh, Pak. Kalau gitu ya. ada ke saya. Oh iya berarti yang itu. Nah, itulah makanya saya nanya tuh. Tapi kan lama responnya, saya kira mungkin ibu ini sibuk udahlah. Kan Bapak ngechat tanggal 27 Bapak nelpon saya nggak angkat. Saya langsung balas loh, Pak. Soalnya saya nanya tuh Bu, mohon maaf ya Bu, saya nanya itu kan perwakilan dari kelas-kelas dari kawan-kawan kelas SKI ini, Pak Bu. Ini nggak ada Bapak nanya ke saya ini, nggak ada. Terakhir Bapak ngechat saya pada tanggal 27 September 2023. Gitu. Berarti saya cek ke nomor bukti satunya kali. Mohon maaf lah Bu kalau gitu. Ya. Kalau sama saya tanya kalau memang saya nggak jawab, saya harus tahu buktinya apa gitu. Ya, siap. Oke Bu, lanjut Bu. Kalau misalnya nggak ada bukti screenshotnya kirim gitu Pak, pertanyaannya apa. Siap Bu, siap. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan tegang-tegang Bapak Ibu kalau sama saya. Ya Bu. Kata cinta Bapak Ibu. Belum tegang Bu. Gak ada Bu, nanti tanya lagi. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Pernah nanya jam 12 malam, Bukti jawab kok. Kenapa Bu? Enggak, saya ngomong ke wanita, pernah ngechat ibu jam 12 malam, ibu jawab saya. Ya, kalau misalnya saya balas biasanya kalau saya tidur
jam berapapun Bapak Ibu chat, saya balas. Tetapi kalau siang hari misalnya saya tidak balas chat Bapak Ibu atau saya tidak angkat telepon Bapak Ibu, berarti saya sedang mengajar atau sedang ada di mana. Bukan berarti saya tidak mengangkat. Kalau mau menghubungi saya biasanya mahasiswa itu atau kelas saya itu biasanya menghubungi saya biasanya setelah maghrib. Nah, kalau mau menghubungi saya itu setelah maghrib. Oke Bu. Ya, ada lagi? Ingin bertanya Bu. Iya, siapa? Silakan Pak. Bu, untuk RPL belum dinilai ya? Iya Pak, ditunggu aja ya Pak. Untuk RPL tenang-tenang saja Pak, pasti dinilai Pak. Yang penting Bapak Ibu sudah mengerjakan tugasnya. Masalah nilai belumnya, tidaknya pasti dinilai. Oke Bu, makasih. Oke, ada lagi? Data NIM ini memang nggak ada namanya Bu. Nama sama ini Ada nggak namanya? peserta Ada Pak. Dipalin dan dibagikan Bu Fitri. Udah Bu ya, masih kita. bahwa itu ada madrasah, ada Ya itu ada dua file, ada dua sheet pertama itu PAI dan sheet 2 itu madrasah. Silakan dibuka satu-satu. Ada lagi? Nah, kalau mau lebih mudah, tadi kalau bingung chatnya satu-satu, carinya satu-satu, silakan. Kalau nggak mau ribet, ya tadi itu buka langsung. Tapi namanya cek satu-satu. Tapi kalau mau langsung dapat, harus buka LMS terlebih dahulu NIM-nya. betul. Tinggal Bapak Ibu pilih mau yang mana. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan hari ini. Ya, Pak Muhajir. Bu, siap. Cukup Bu artinya Bu. Oh, kirain Bapak Hasanat mau bertanya, Pak. Kan ada banyak maknanya, Pak. Cukup Oh, cukup. Kirain mau bertanya lagi, Pak. Tanya Bu. Ya, Pak Arwani dari tadi mau bertanya, silakan, Pak. Ya, mau tanya untuk video misalnya yang kita kirim itu hanya linknya itu gimana Bu? Maksudnya kita masukkan di Google Drive atau di YouTube langsung fullnya, terus kita kirim di LMS itu linknya saja gitu, boleh nggak? Iya, boleh Pak. Karena untuk video itu yang dimasukkan langsung linknya Pak, tanpa Bapak Ibu harus menyimpan di Word dulu, nggak perlu langsung link yang dari Google Drive atau link dari YouTube di copy langsung dipindahkan ke LMS. Ada kolom tersendirinya Pak. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ada lagi? Sudah cukup? Kalau itu silakan Bapak Ibu kalau nggak ada pertanyaan silakan Bapak Ibu istirahat, siapkan dirinya. Besok kita mulai PPL lagi di hari pertama. Selamat berjuang. Jaga stamina Bapak Ibu, jaga kesehatan Bapak Ibu, selangkah lagi. Jangan sampai saya tidak ingin mendengar ada kata mundur Bapak Ibu ya. Siap Ibu. Saya tidak ingin mendengar ada kata mundur karena apa ya? Bapak Ibu di sini adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa saya bilang beruntung? Karena ribuan orang yang ada di seluruh Indonesia mengantri ingin ikut PPG. Ketika Bapak Ibu ikut terus tiba-tiba mundur, itu ibaratnya Bapak Ibu telah membuang kesempatan yang sudah disediakan, yang sudah diberikan oleh Kementerian Agama. Jadi dimanfaatkan dengan baik, dimanfaatkan sebaik mungkin.
Masalah Bapak Ibu nantinya bagaimana ke depannya, kita tidak ada yang tahu rezeki setiap orang. Cuman tinggal bagaimana Bapak Ibu usahanya aja. Jika Bapak Ibu gagal gitu kan, saya sudah berkata seperti ini di awal. Kenapa? Karena kemarin-kemarin itu apa ya, gagal itu membuat dia langsung down gitu kan, membuat mereka langsung rapuh, membuat mereka berpikir, oh kenapa sih kenapa dia yang lulus, saya yang sudah belajar, saya yang sudah bekerja keras gitu kan, saya yang mengerjakan rajin tugas tetapi saya tidak lulus gitu kan. Berarti itu namanya Bapak Ibu tidak menerima takdir, tidak bisa menerima kenyataan. Tapi ambil hikmahnya, ya, ambil hikmahnya. Kenapa saya tidak bisa? Oh mungkin itu belum rezeki saya. Oh mungkin itu belum waktunya saya untuk bisa lulus PPG. Berarti saya harus berjuang lagi. Nah contohnya admin di belakang saya ini ya Bapak Ibu. Itu contohnya admin di belakang saya itu. Dia sudah berjuang, misalnya dia juga menjadi apa ya, dia tidak hanya menjadi admin Bapak Ibu, tetapi dia juga menjadi peserta PPG, tapi bukan di Pontianak. Dia gagal, tetapi bukan buat dia menjadikan dirinya down, tetapi menjadikan dirinya untuk memotivasi untuk tetap berusaha hingga sampai berhasil. Kita tidak kalau kami semua Subairi itu semangat tuh Pak Subairi. Iya. Dan ibaratnya kegiatan ini tidak bisa, ibaratnya kita tidak bisa menjamin nanti di UP. Namun ketika prosesnya ini, insya Allah gitu kan, sampai pelaksanaan UKIN, insya Allah dosen dan guru pamong di LPTKIAIN Pontianak akan membantu, akan memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Selebihnya ketika pelaksanaan UP kita tidak bisa berbuat apa-apa, itu sudah menjadi tanggung jawab Bapak Ibu masing-masing. Kalau penilaian UKIN yang menilai siapa ya? Untuk penilaian UKIN masih dinilai oleh LPTK Bapak Ibu, dosen dan guru pamong di sini. Masih bisa kita tentu, tetapi kalau untuk UP bukan kami lagi yang bertanggung jawab itu, tapi dari panitia nasionalnya langsung. Ya, jadi untuk nanti UKIN berkas-berkasnya silahkan dipersiapkan. Kurang lebih isinya kayak RPL. Sertifikat-sertifikatnya dikumpulkan gitu kan, dan hal-hal lainnya dikumpulkan. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan kegiatan hari ini. Mohon maaf terdapat kekurangan, kesalahan, perkataan saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama kita melafazkan hamdalah. Karatul majlis, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.